Saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh yang bersifat final. Pada pajak penghasilan atas bunga, sewa dan imbalan jasa konsultan serta jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengadaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Baru pada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan pajak penghasilannya diatur dengan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 123 tahun 2015. Itu yang pertama, atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif yaitu tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan, tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Baru yang kedua ini atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang bersifat final dengan tarif yaitu tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Baru yang ketiga, atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2 tadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif yaitu tarif 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baru tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Baru untuk pemotongan PPh ini tidak dilakukan terhadap yang pertama, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Baru yang kedua itu, bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Baru yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Baru yang keempat, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pembelian rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Baru yang berikut untuk pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi, pengenaan pajak penghasilannya yang dijual di bursa efek diatur dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009 STDTD peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2013. Besar pajak penghasilannya tersebut yaitu yang pertama, atas bunga obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Baru yang kedua, atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atau BUT. Baru 20% atau tarif sesuai ketentuan penghindaran pajak berganda P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri, dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Baru yang ketiga, atas diskonto obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap,
20% atau tarif sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. Nah, dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Baru yang keempat, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, 10% untuk tahun 2021, dan seterusnya. Baru untuk pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi, dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atas bangunan. Caranya untuk menghitung PPh final sama dengan 10% kali bruto. Contoh misalnya, PT DBS menyewa sebuah ruko dari Tuan Wibawa untuk menjadikan kantor dengan nilai sewa sebesar 40 juta. Maka perhitungannya 10% kali 40 juta sama dengan 4 juta. Baru berikut untuk PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pribadi atau badan. Baru yang kedua, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang memiliki hak atas tanah dan atau bangunan. Baru yang ketiga, penghasilan dari perjanjian pengingkatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Baru yang keempat, besarnya pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Baru yang berikut, 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Baru yang berikut, 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Baru yang kelima, dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengaliannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Baru yang berikut, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga, saudara dalam garis keturunan, lurus satu sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuan diatur lebih lanjut dengan PMK. Baru yang berikut, badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. Baru yang berikut, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena waris. Baru yang berikut, badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan. Baru yang berikut, orang pribadi yang punya penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah atau bangunan. Baru yang berikut, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Baru yang berikut, usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 sebagaimana terakhir sudah diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009 di mana beberapa pengertian menurut peraturan pemerintah yaitu jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, penyedia jasa.
Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final besar PPh yang dipotong sebagai berikut. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2. Baru 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Baru yang berikut, 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk pajak penghasilan atas hadiah undian, pengenaan pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000, di mana besar pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Baru yang berikut untuk PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Pengenaan pajak penghasilannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% dari margin awal. Cara perhitungannya PPh final sama dengan 2,5% kali margin awal. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.